Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mata kuliah manajemen konflik dengan materi tahapan dan jenis manajemen konflik yang diampu oleh Bapak Muhammad Fauzi MPD. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Nisafi Amanila, dan rekan saya. Dan saya sendiri, Wajida Erazifia. Pada pembahasan yang pertama, yakni tentang tahapan manajemen konflik, untuk yang pertama yaitu ada latent conflict condition, yakni tidak ada konflik secara langsung tetapi adanya potensi untuk terjadinya konflik dikarenakan beberapa faktor. Nah, beberapa faktor tersebut contohnya seperti perbedaan pendapat atau perbedaan sudut pandang untuk mewujudkan suatu tujuan organisasi. Yang kedua yaitu perceived conflict cognition. Konflik yang dirasakan dimulai ketika subunit atau kelompok pemangku kepentingan merasa bahwa tujuannya digagalkan oleh tindakan kelompok lain. Seperti halnya manufaktur dalam suatu perusahaan atau organisasi menyadari bahwa penyebab dari banyaknya masalah produksi adalah input yang buruk. Selanjutnya yakni felt conflict. Pada tahap konflik yang dirasakan, subunit dalam konflik dengan cepat mengeimbangkan respon emosional terhadap satu sama lain. Ketika konflik meningkat, kerjasama antara subunit menurun dan begitu pula efektivitas organisasi. Selanjutnya yakni manifest konflik, yaitu satu subunit kembali ke subunit lain dengan mencoba menggagalkan tujuannya. Seperti halnya sikap buruk manajer yang ingin menjatuhkan lawan atau mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri. Selanjutnya yakni konflik affirmate atau konflik organisasi diselesaikan dengan cara tertentu, seringkali dengan keputusan beberapa manajer senior dengan cepat atau lambat. Jika sumber konflik belum terselesaikan, maka perselisihan dan permasalahan yang menyebabkan konflik akan muncul kembali dalam konteks lain. Dalam upaya mengelola suatu konflik, pentingnya mengetahui yang pertama endorsement position atau penguatan posisi. Para pihak tidak lagi siap untuk melepaskan pandangan mereka ketika dihadapkan argumen yang baru. Yang kedua, attain their goals, lebih fokus ke tujuan. Jadi kita menetapkan tujuan bersama yang akan disepakati bersama dengan mengesampingkan kepentingan pribadi atau pendapat-pendapat argumen pribadi yang ingin menjatuhkan orang lain. Untuk pembahasan selanjutnya yakni jenis manajemen konflik yang akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yakni membahas tentang jenis-jenis manajemen konflik. Jadi menurut T. Hani Handoko, ada 5 jenis konflik di dalam kehidupan organisasi. Untuk yang pertama ada konflik dalam diri individu, yang kedua ada konflik antar individu dalam organisasi, yang ketiga ada konflik antara individu dan kelompok, yang keempat ada konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama, dan yang terakhir konflik antar organisasi. Selain itu juga terdapat jenis-jenis manajemen konflik. Yang pertama ada accommodating atau akomodasi. Jadi jenis ini menitik beratkan pada kepentingan dua pihak yang cara penyelesaiannya dilakukan oleh pihak ketiga. Yang kedua ada avoiding atau menghindari. Jadi jenis ini dipilih untuk mencegah dan menghindari potensi konflik. Dan yang ketiga ada compromising. Jadi jenis ini dikenal sebagai pilihan strategi yang positif karena kedua pihak yang berselisih memilih berkompromi untuk mengambil solusi untuk kepentingan bersama. Dan yang keempat ada collaborating. Jenis ini juga dianggap memiliki output yang positif karena setiap anggota dari kedua pihak dipersilahkan untuk bekerja sama untuk menyelesaikan konflik. Dan yang kelima ada competing. Jenis ini membutuhkan pihak ketiga untuk membiarkan kedua pihak saling berkompetisi dengan sehat sebagai bentuk penyelesaian masalah. Dan yang terakhir ada conglomeration. Jadi jenis ini sebuah pihak akan menggabungkan beberapa strategi yang sudah disebutkan di atas. Sekian saja yang bisa dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.